Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ini pada 13 April 2022, kita kuliah yang ke-8, kuliah pertama setelah UTS. Kita seru materinya. Jadi materi hari ini adalah terkait dengan pengawasan lembaga pembiayaan. Jadi kuliah ke-8 ini kalau nggak selesai nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Selesai hari ini. Jadi materinya nanti meskipun judulnya pengawasan lembaga pembiayaan, tapi saya ambil juga untuk pengawasan ya, pengawasan sistem keuangan secara umum, dan nanti juga pengawasan sistem keuangan di Indonesia ya, dan pengawasan sistem keuangan, pengawasan makro prudensial dan mikro prudensial. Jadi saudara akan bisa lihat bedanya makro prudensial sama mikro prudensial itu apa. Dan perlunya pengawasan mikro prudensial di Indonesia. OJK itu dia bertanggung jawab terhadap pengawasan mikro prudensial. Kalau makro itu biasanya Bank Indonesia ya, Bank Sentral. Dan pengawasan terintegrasi ini yang dilakukan pada lembaga pembiayaan ya. Dan juga pada lembaga keuangan bank lainnya. Juga ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Dan pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko. Yang pertama kita lihat pengawasan sistem keuangan secara umum ya. Pengawasan sistem keuangan secara umum ini konteks sistem keuangan secara keseluruhan di seluruh negara, terdapat beberapa lembaga negara ataupun kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau dilihat di gambar apa, dua di sebelah kanan itu, jadi pertama pengawasan dilakukan oleh otoritas fisikal. Fisikal ini biasanya apa? Departemen keuangan ya, keuangan. Itu terkait dengan kebijakan fisikal ya, fisikal yang harus mereka amankan itu supaya tujuan kebijakan itu tercapai. Kemudian otoritas moneter itu, biasanya di bank sentral ya, bank sentral yang punya kewenangan untuk mengatur kebijakan moneter gitu. Kemudian juga Financial System Stability Authority, kalau sekarang nama SSK kali, Sistem Stabilitas Otoritas Stabilitas Sistem Keuangan ya. Di Financial Regulation and Supervision di Indonesia SSK. SSK itu ada beberapa bidang terlibat di situ, pada keuangan Indonesia yang tujuannya mengatur kestabilan sistem keuangan. Sistem keuangan itu lembaga-lembaga baik regulator ataupun perbankan ya, sistem keuangan. Nah, penguasaan sistem keuangan secara umum dapat kita lihat ya. Jadi penjelasan ini ya, yang gambar dua ini. Pertama, Kementerian Keuangan saya sebutkan tadi. Kementerian Keuangan itu dia terkait otoritas fisikal, jadi harus menguasai itu. Fisikal dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan kebutuhan di bidang fiskal, ya, di bidang kebijakan pajak ya, dan biaya masuk, pabean dan sebagainya, distribusi dan sebagainya, ya. Banyak ke fisikal ke pajak ya. Dan juga kebijakan di sektor real ya. Dan yang terkait dengan moneter yang ketiga ini, kedua ya, itu bank sentral. Kalau Indonesia namanya Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia itu bukan bank, dia lembaga otoritas yang mengatur tentang kebijakan moneter ya, bagaimana menstabilkan nilai mata uang
mengatur inflasi, atau tidak itu bidang kurs ya. Hidra ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya terkait dengan nilai tukar dan inflasi. Jadi misalnya nanti ada operasi pasar kalau seandainya nilai dolar itu terlalu kuat, menguat di atas target ya. Misalnya targetnya kurs dolar itu 1.400, 11.000, kita tahu udah 14.500. Maka ada operasi pasar. Operasi pasar itu menyebabkan mahal biayanya karena ada devisa komunitas Indonesia ada di Bank Indonesia itu dipakai untuk itu. Bisa triliunan lebih sih untuk menstabilkan nilai tukar. Karena nilai tukar itu rendah atau tinggi juga nggak bagus ya. Rendah juga bagus, tinggi juga nggak bagus. Jadi kalau sekarang keseimbangan ada 14 ribuan, 14 ribu berapa, ya turun. Terus tetap stabil seperti itu. Mungkin kembali ke 9.500 sama SBY kan sempat 6.500. Kalau 6.500 berarti kan rupiah menguat. Rupiah menguat, apa yang terjadi itu harga barang-barang ekspor itu mahal kan, susah bersaing. Ya, barang-barang impor kalau menguat lebih murah gitu. Ya. Jadi ada sebenarnya ada pihak yang dirugikan juga, yaitu eksportir ya. Eksportir. Tapi kalau rupiah itu menguat, kalau dolar menguat, ya rugian adalah importir. Jadi kemahalan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana ini stabilitas sistem keuangan ya. Itu otoritas stabilitas sistem keuangan ya. SSK ya. SSK itu fungsi stabilitas sistem keuangan. Otoritas sistem keuangan di Indonesia ini sekarang SSK. Kami ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makro prudensial dan mikro prudensial. Jadi baik itu mengatur, mengawasi bank sentral juga mengawasi bank komersial ya. Ya. Dalam hal ini pengaturan dan pengawasan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya. Jadi otoritas stabilitas sistem keuangan itu di beberapa anggota di Departemen Keuangan dari Indonesia dan sebagainya. Nah, praktik dari satu negara ke negara lain tidak selalu sama ya, mengingat masing-masing negara memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Sehingga lembaga atau otoritas yang melakukan fungsi pengawasan sistem keuangan dapat berbeda satu sama lain. Ya. Jadi tidak sama, karena kondisi berbeda-beda. Jadi seperti misalnya kalau di otoritas lainnya seperti dari otoritas pengawasan khusus mengawasi industri keuangan secara struktural seperti pasar modal, perbankan, asuransi, dan sebagainya. India misalnya, itu memiliki beberapa regulator untuk setiap industri keuangan dia, yaitu Security and Exchange Board of India, SEBI. Itu industri pasar modal. Kalau kita kan juga ada BPAM ya. BPAM itu lembaga yang mengatur regulator ya, yang mengatur kegiatan pasar modal. Ya. Nanti pelaksananya lah Bursa Efek Indonesia ya, BI. Tapi regulatornya lah BPAM. Dan juga seperti lagi Reserve Bank of India, Bank Sentral India, industri perbankan, Insurance Regulatory Authority of India, IRDA, itu industri asuransi, Pension Fund Regulatory and Development Authority, IRDA. Jadi bisa-bisa kalau kita kan satu ini, seperti misalnya untuk pengaturan untuk industri perbankan, ya, dan asuransi, industri asuransi itu dari OJK. Ya. Kalau Bank Indonesia itu pengawasan terkait dengan makro prudensial ya, yang kira-kira berdampak sistemik kepada sistem keuangan. Dan nanti ada lagi
Pension Fund Regulatory and Development Authority. Itu industri dana pensiun. Kita semua ada di OJK semua. Bisa. National Bank for Agriculture and Rural Development. Nabat masih regional bank dan bank koperasi. Bank itu bank desa gitu. Nah, di negara lain seperti misalnya Australia itu beda lagi ya. Australia itu untuk penguasaan pasar modal namanya ASIC, Security and Investment Commission. Nanti ada lagi Australian Prudential Regulatory Authority, APRA. Nah, Bank Sentral Australia dan Australian Treasury, ada juga Australian Treasury, dan jasa keuangan Financial Services Providers. Ya. Sementara APRA merupakan institusi yang menguasai dan sebagai regulator lembaga keuangan non bank. Ya. Kalau kita kan satunya OJK. OJK itu mengatur lembaga keuangan dan non bank. Ya. Bisa. India tuh masing-masing punya sendiri lembaga otoritas pengawasan atau regulatori. Bank Sentral Australia itu bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan perdagangan luar negeri serta stabilitas sistem keuangan. Nah, ada perdagangan luar negeri ya. Kita perdagangan luar negeri itu di siapa punya? Bukan Bank Sentral ini itu kayak Departemen Perdagangan ya. Stabilitas sistem keuangan. Di Korea Selatan misalnya, Korea Selatan itu untuk penguasaan sektor jasa keuangan sama kita itu. Mereka bikin Financial Supervisory Service (FSS) di Korea Selatan seperti OJK-nya Indonesia. Sementara Malaysia penguasaan industri perbankan asuransi oleh Bank Sentral. Sama kita semua pada OJK di jasa keuangan itu. Ini kalau di Malaysia itu ya di perbankan asuransi. Kalau kita lu kan asuransi bukan di Bank Sentral. Di industri perbankan dan asuransi. Kalau kita asuransi itu di Departemen Keuangan ya, masih. Sementara sektor pasar modal diawasi oleh Security Commission Malaysia. Jadi berapa perbedaannya? Mungkin kita tanya kenapa industri perbankan sama asuransi jadi satu yang diawasi oleh Bank Sentral, Bank Negara Malaysia ya, atau di Bank Negara Malaysia ini sama. Apa Bank Indonesia, Bank Sentral. Ya. Nah, kita nggak tahu mungkin asuransi itu termasuk penting di Malaysia sehingga harus Bank Sentral masih termasuk perbankan. Sehingga ada mereka itu yang satu lembaga otoritas yang menguasai semua jasa keuangan baik bank atau non bank seperti di Indonesia. Jadi berbeda-beda sekali itu untuk culture ya, polisi dan sebagainya di suatu negara ya. Dan yang kedua penguasaan sistem keuangan di Indonesia. Nah, penguasaan sistem keuangan di Indonesia itu tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Ya. Ini Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Jadi ada sistem keuangan KSSK, Kestabilan Sistem Keuangan ya. Nah itu dalamnya ada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Ya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai otoritas fiskal Indonesia ya. Jadi fiskal itu Kementerian Keuangan ya. Memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan Indonesia. Jadi seperti misalnya bagaimana inflasi itu bisa ditekan. Saya tidak bisa di sektor moneter saja, harus sektor fiskal juga membantu untuk meningkatkan produktivitas GDP-nya sektor real di tahun bersangkutan ya, dengan berbagai kebijakan. Jadi misalnya kemarin itu dibebaskannya PPNBM untuk kendaraan impor ya. Mungkin maksudnya supaya meningkatkan menggairahkan industri dalam negeri sektor real ya. Contohnya, dan saja kita di setiap kebijakan itu pasti ada alasan dari Kementerian Keuangan untuk menguatkan sektor real ya, dan kebijakan fiskal. Jadi sekarang misalnya ada beberapa kebijakan pajak itu, di mana tadinya
eh, kalau bangun rumah tidak kena pajak, sekarang kena pajak, pajak PN. Ya. Apalagi dia tidak PN yang baru itu. Ya. Ada banyak sektor sektor bisnis yang tidak kena pajak, sekarang kena pajak. Itu meningkatkan pendapatan sektor real sehingga bisa membiayai kebutuhan rutin ataupun ekspansi investasi infrastruktur di Indonesia. Yang kedua mungkin dia menggunakan hutang. Kalau hutang di Indonesia cukup besar juga ya, mungkin 7.000 triliun lebih ya, mendekati 8.000 triliun. Nah itu semuanya di Kementerian Keuangan ya. Sekarang kan Sri Mulyani itu. Nah kalau OJK ini lebih luas lagi, di seluruh lembaga jasa keuangan baik bank diawasi oleh OJK. Jadi nggak ada lagi Bank Indonesia. Jadi kalau sudah mau bikin skripsi tentang perbankan ya, itu terkait dengan regulasi perbankan tuh OJK sudah ngatur. Ya. Kecuali sistem pembayaran ya, sistem pembayaran kebijakan moneter itu Bank Indonesia sama penguasaan makroprudensial ya. Makroprudensial itu menguasai kegiatan treasury, ya. Treasury. Ya, treasury itu dampak kepada cost dan inflasi juga. Ya. Bagi kegiatan treasury itu yang sifatnya bisa eh, bikin heboh ya, bikin praktik-praktik yang tidak benar ya. Karena diliterasikan besar juga itu. Jadi apa pengawasan itu terkait dengan keuangan ya. Di Kementerian Keuangan mengatur melaksanakan kebijakan fiskal. Jadi itu saya dia menguasai apakah kebijakan eh, yang kebijakan fiskal telah dibuat itu berjalan efektif atau tidak. Biasanya ada bagian tersendiri ya kalau di kita pengawas dari Kementerian Keuangan itu ya jadi kan kita bantu ke berbagai mereka punya juga sisi pengawasan gitu. Jadi, sama seperti OJK kan ada juga tim pengawasan. Dan Bank Indonesia menjaga stabilitas sistem moneter. Sistem moneter itu termasuk uang beredar ya, uang beredar. Uang beredar sehingga bagaimana mengatur keseimbangan uang beredar ya, M1, M2, M3 juga dengan produktivitas ya, GDP sektor real. Nah, apakah uang beredar itu terlalu banyak atau sedikit terlalu banyak juga bukan inflasi ya. Atau sedikit juga menimbulkan deflasi. Ya. Juga pernah terjadi tech manipulasi ya, zaman seluruh masih kecil lagi. Tech manipulasi sebelum krisis moneter. Wah lama sekali itu tech manipulasi. Tapi tech manipulasi itu tujuannya adalah untuk mengurangi inflasi ya. Tapi kenyataannya itu suatu gejala fenomenal ya. Uang diketatkan ya, itu inflasi naik gitu. Kan aneh. Ya. Kemudian juga eh, dia beli turun, itu dia beli turun. Nah, terus harga tidak turun, harga barang nggak turun. Jadi kalau inflasi harga barang nggak turun, kan apa dianggap eh, sektor melimpah, produk-produknya melimpah. Kita enggak ya, kita enggak. Di pengetatan manipulasi itu tidak meningkatkan tidak bikin harga turun, malah naik. Ya. Karena produktivitasnya rendah. Nah, sekarang ketiga kita lihat apa perbedaan penguasaan makro prudensial sama mikro prudensial. Ya. Bedanya apa ini? Jadi makro prudensial itu dalam praktiknya penguasaan makro prudensial berbeda dengan penguasaan mikro prudensial. Walaupun objek yang dijadikan masalah sama itu lembaga jasa keuangan, perbankan sama objeknya. Cuman objek perusahaan sama, tapi cuman ininya yang penekanannya berbeda.
Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan informasi yang berbeda dari beberapa aktivitas penguasaan sehingga masing-masing memiliki strategi, teknik, dan pendekatan penguasaan berbeda dalam rangka melakukan informasi kinerja keuangan. Ini penjelasannya umum sekali ya, nggak dikasih contoh apapun. Jadi makroprudensial itu seperti misalnya B itu mengasih aktivitas transaksi di treasury, ya, kegiatan trading ya, itu diawasi oleh Bank Indonesia. Itu bukan OJK masih itu, Bank Indonesia. Kenapa? Karena itu transaksi itu bisa mengganggu stabilitas keuangan. Tapi kalau mikroprudensial kan individu perusahaan kan, individu perusahaan, individu perbankan yang ya, perbankan sehingga dampak ke selama aku mungkin bisa dikurangi karena kan individu. Kalau ini kan secara keseluruhan, ya. Mereka itu bermain eh, bisa pengaruhi kurs ya, bisa pengaruhi suku bunga, bisa pengaruhi apa nilai nilai sekuritas ya, dan mata uang kurs itu. Ya. Jadi dalam gambar ini gambar 4 ya, pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial. Jadi makroprudensial itu tujuan untuk menstabilitaskan sistem keuangan secara keseluruhan, secara umum. Tadi itu kenapa terus diawasi karena mengganggu stabilitas keuangan. Dan juga terkait juga dengan beberapa strategi perusahaan bank perbankan yang panjang bisa mengganggu stabilitas keuangan. Kalau mikro menstabilisasikan institusi lembaga keuangan secara individu. Misalnya eh, Bank Mandiri, Bank BCA, diawasi terus supaya mereka lebih stabil. Ya. Nah, jadi kalau bank komersial itu lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh dari segi jasa keuangan. Jadi penguasaan terhadap lembaga jasa keuangan tidak dilakukan secara individu, namun secara agregat, secara makro. Ya. Jadi dia tidak menguasai per individu itu, tapi maka dikaitkan dengan variabel makroekonomi itu variabel moneter. Jadi misalnya eh, variabel moneter yang mempengaruhi kestabilan sistem keuangan, mempengaruhi apa? Mempengaruhi kurs dan sebagainya apa saja. Bisa kalau diketahui yang pengaruh terkait dengan kurs itu yang pengaruhi misalnya transaksi derivatif ya, pasti akan dicek benar apa enggak. Jadi bikin kebijakan yang bisa mengatur melakukan limit terhadap transaksi derivatif. Kalau muka penguasa mikroprudensial lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan itu, jadi bukan secara makro, termasuk konglomerasinya. Misalnya nggak satu individu, jadi konglomerat A, B, dan C. Kalau sudah tidak stabil dan mungkin kinerja yang bagus. Kalau enggak bisa mengganggu ya. Karena yang disebut dengan dampak sistemik itu, rasa lembaga keuangan yang tidak sehat, penyakitnya bisa menular ke lembaga lain. Sehingga mengganggu kestabilan sistem keuangan Indonesia. Sebentar ya azan ya.
Saya sudah selesai. Jadi saya teruskan ya. Jadi di pengawasan mikroprudensial itu fokus pada kerja individu, termasuk juga konglomerasi. Ya. Apakah mereka sudah sehat? Kesehatan penting ya, karena kalau nggak sehat bisa mengganggu kestabilan sistem keuangan. Ya. Dia bagus atau tidak? Karena setiap perubahan itu dilihat apa yang silakan direksinya atau SDM dan sebagainya, mungkin otoritas akan mempunyai kebijakan terhadap itu. Kewajiban bagi setiap lembaga keuangan jasa keuangan kewajibannya untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat dapat mendukung tercipta stabilitas sistem keuangan. Jadi maka tingkat kesehatan itu penting ya. Kalau dia nggak sehat, nanti ada beberapa solusi yang dilakukan oleh lembaga. Kalau enggak, mungkin akan tutup ya. Jadi dengan demikian hubungan antara pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sangat erat, saling berhubungan satu sama lain. Kalau dulu kan pengawasan mikro itu di Bank Indonesia juga, makro Bank Indonesia, jadi koordinasi lebih cepat ya. Tapi kalau sekarang kan mereka institusi yang berbeda ya. Makroprudensial Bank Indonesia, mikro OJK. Tapi mereka saling ada koordinasi untuk menselaraskan kebijakan agar secara makro pada mempengaruhi stabilitas keuangan itu sedia diatasi dengan baik. Nanti atasi mulai individu keuangan itu. Apa permasalahan kerja gimana gitu. Jadi bisa contoh ya, bisa terjadi penurunan ini inflasi, mungkin sebagai inflasi mungkin kena kerja keuangan sama sektoril, lembaga keuangan sama sektoril bisa juga. Ya. Misalnya lembaga keuangan tidak tetap memberikan kredit yang diberikan, sektor itu tidak bisa bergerak. Itu juga penyebab ini, contoh seperti itu. Jadi begitu juga pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kerja agregat lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek mikroprudensial. Ini tidak hanya aspek makro saja, mikro juga penting. Ya. Jadi misalnya aspek makro mengatakan itu apa? Ini harus dikembangkan sektor A, sektor B dan C. Tapi secara individu, ya ada beberapa yang lembaga itu dominan enggak, yang bisa mempengaruhi kinerja kestabilan sistem keuangan Indonesia. Jadi makanya misalnya contoh seperti Israel lah, kalau deskripsi statistik kan sifatnya itu ke makro ya, SMIN. Misalnya lihat kenapa SMIN-nya naik, misalnya apa yang dominan, lihat maksimum minimumnya, maka masuk ke individu sampel itu. Ya. Oh ternyata PTA ini yang menyebabkan minyak jadi naik ke turun. Sehingga perlu disiarkan itu, perlu jadi fokus perhatian pengawasan mikro untuk lembaga keuangan yang individu itu agar tidak mengganggu eksminnya. Ya. Oh, eksmin itu bisa bentuk kurs, bisa bentuk suku bunga, bisa bentuk jumlah uang beredar dan sebagainya. Sehingga perlu adanya pengawasan mikroprudensial di Indonesia. Ya. Nah itulah OJK itu. OJK itu butuh pengawas yang banyak juga ya. Perbankan, lembaga penerbang itu banyak banget perusahaan. Ya. Perusahaannya banyak, tapi cabangnya kan sedikit. Kalau perbankan, banknya nggak sebanyak lembaga keuangan bank, tapi cabangnya banyak. Banyak. Ya. Di provinsi tertentu, jumlah lembaga keuangan non bank itu sedikit. Ya. Provinsi lain lebih banyak, gitu. Jadi nggak merata.
Belum lagi terkait dengan lembaga kewangan non-bank yang tidak berizin, yang ilegal. Kasus-kasus investment bodong itu. Jadi permasalahan tersendiri bagi OJK ini. Karena kadang-kadang OJK itu nggak tahu kan, dia nggak melapor, nggak itu. Kecuali udah ada kasus, masalah pun dia tidak melapor ke OJK. Ada lembaga keuangan beroperasi tanpa izin. Jadi kadang nggak teridentifikasi. Tahunya setelah kasusnya meledak ya, terkait dengan penyimpangan, terkait dengan investasi bodong dan sebagainya. Bisa diperlukan ya pengawasan mikroprudensial seluruh sektor jasa keuangan seperti asuransi, ya, dana pensiun, kemudian apa pembiayaan ya, kemudian juga apa penggadaian dan sebagainya. Ya. Jadi tujuan utamanya untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Jadi semua kebijakan-kebijakan itu untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa. Sama perbankan juga sama. Ya. Perbankan, dalam perbankan. Dengan demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial itu OJK lah pertama mengatur terhadap seluruh industri jasa keuangan, baik bank atau non bank ya. Kedua mengawasi seluruh industri jasa keuangan, mengatur regulasi dan mengawasi dan melindungi konsumen jasa keuangan. Jadi undang konsumen di OJK itu tujuan utama, salah satu tiga tujuan penting bagi OJK orang beroperasi. Tidak hanya mungkin regulasi, juga perlindungan konsumen. Misal sudah mengadukan ke OJK terkait dengan transaksi kamu di bank A, di mana tiba-tiba tabungan sudah hilang aja, itu bisa dikadukan OJK, itu dia manggil bank, ya, mau ganti rugi itu. Kemudian juga terkait dengan apa dengan pembiayaan, ya. Tiba-tiba sudah dibebani bunga cukup tinggi berlipat-lipat yang sebelumnya tanpa ada pemberitahuan, ya, juga bisa dikadukan. Pelayanan, terus pelayanan data dan sebagainya bisa diadukan ke OJK, itu OJK akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, ya. Bagi konsumen, bagi penabung ya, jumlah cukup banyak, presentasi terhadap aset perbankan mungkin sekitar 50%, separuh ada. Uh, uh. Jadi untuk memastikan sisi pengawasan itu dilakukan oleh OJK untuk memastikan sisi kelembagaan, proses bisnis, governance, pengelolaan ya, permodalan, likuiditas maupun sistem pelaporan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh. Ya. Jadi seperti kelembagaan sudah diatur. Misalnya kalau kita kan OJK 35 tentang pengaturan lembaga pembiayaan. Ya. Nanti lagi yang terkait dengan itu, kenapa GCG, GCG masing-masing di situ lagi GCG-nya, GCG lembaga pembiayaan, GCG asuransi, GCG perbankan ada masing-masing. Ya. Dan permodalan kalau di bank kan terkait dengan CAR, equity ratio, ya. Kalau di mulutnya gear, gear rasio, ya. Likuiditas, ya. Likuiditas, karena bank itu menjaga likuiditas, ya. Kalau di kita sedang likuiditas sebenarnya LDR, ya. LDR. Sistem pelaporan itu diatur oleh secara lengkap dan menyeluruh. Ya. Jadi pengaturan mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Ya. Jadi kalau salah di OJK itu ada buku saku, ya. Buku saku yang menjelaskan secara singkat. Ya. Ada juga buku, ada berapa buku? Beberapa buku terkait dengan jasa keuangan itu. Maksud kita ini ada sebagian dari buku dibuat oleh OJK. Ya. OJK. Karena buku yang berdasarkan teori
belum ada yang lembaga PPN. OJK bikin. Kalau lembaga keuangan ada kan, lembaga keuangan bangun bank, tapi itu PPN kan nggak ada PPN. Nah, pengaturan mikroprudensial OJK itu terus mengacu kepada international best practice. Jadi nggak bisa lain dengan lain. Ya. Contohnya pengaturan sektor perbankan akan mengacu pada yang ditentukan oleh Basel Committee on Banking Supervision terkait dengan CAR, ya, juga risiko kredit, risiko operating, risiko market pasar. Ya. Pasar. Nah, kalau seperti misalnya asuransi, asuransi itu kalau OJK mengatur mengacu pada International Association of Insurance Supervisor, IAIS. Nah, kalau pasar modal harus mengacu pada International Organization of Security Commission. Ini Bapepamnya dunia, ya. Kalau di Indonesia kan mengatur itu Bapepam. Nah, ini kalau di IOSCO sama kayak seperti setelah akuntansi ke levelnya dunia itu oleh PASBI. Ya, kalau levelnya negara di Indonesia IAI gitu. Ya. Kalau apalagi itu yang pengaturan tentang bidang perbankan seringnya itu adalah Basel, ya, Basel Committee on Banking Supervision. Itu mengatur juga. Tapi mengatur tentu saja tidak sedetail di country, di negara-negara. Karena bersifat umum dan prinsipal base misalnya. Rule base itu diserahkan ke masing-masing negara, ya. Dalam penetapan regulasi apakah rule base atau prinsipal base. Tapi kalau yang tiga dunia ini bisa rule base. Prinsipal base itu. Dan juga seperti misalnya kalau mengatur lembaga keuangan syariah, OJK itu mengacu pada Islamic Financial Services Board, IFSB. Boleh menyimpang di sini. Jadi penguasaan mikroprudensial itu dapat langsung ataupun tidak langsung, ya. Kalau langsung itu dia langsung mendatangi, dia ada tim khusus langsung ke lapangan. Kalau dia tidak penguasaan onset dan offset, ya. Kalau secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesehatan satu lembaga keuangan itu dapat konfirmasi, kan. Kalau dia tidak langsung kan melalui laporan-laporan diserahkan oleh lembaga keuangan ke OJK. Masalah keuangan nanti diterima mereka. Oh, ternyata tidak sehat. Nanti konfirmasi dengan tinjau ke lapangan. Pengawasan tidak langsung itu. Bisa langsung. Kalau tidak langsung kan melalui laporan disampaikan oleh lembaga keuangan itu. Laporan setiap 3 bulan kan disampaikan. Juga untuk bulan ada juga tuh yang sifatnya yang likuiditasnya. Nah, apa aspek pengawasan mikroprudensial yang oleh OJK? OJK itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan itu memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh jasa keuangan. Jadi luar biasa. OJK itu kan luar biasa. Sekarang ketua OJK udah diganti. Terus siapa yang tahu ketua OJK yang baru siapa nama? Yang tahu nggak nama ketua OJK yang baru? Yang tahu? Sebelumnya siapa nama? Sebelum siapa? Ketua OJK sebelumnya yang diganti itu siapa nama? Tapi bisa di Google berapa lama gue ketemu tuh, ya. Yang baru siapa yang digantikan siapa namanya, ya. Jadi kalau saya bertanya diam semua, ya, nggak merespon, Pak. Sakit jantung. Ya, saya nggak peduli soal ngerti Pak, nggak usah terus jelasin. Karena kalau saya kesempatan bertanya, saya diam semua, ya. Jadi khusus untuk sektor perbankan, pasal 7 itu mengatur mengenai pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut.
Dimana pada penjelasan pada pasal 7 disebutkan bahwa pengaturan mikrobiologi meliputi pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-hatian kelembagaan tentunya terkait dengan apa apakah lembaga sudah berizin, apa lembaga sudah memiliki ketentuan berlaku dan sebagainya, ya. Ini bisa diisinya kalau di ketentuan apa pengelolaan suatu lembaga keuangan itu berisi harus minimal 3 atau dia 2, itu apakah ada punya apa komite audit, pengawas dan sebagainya. Ini tugas OJK itu. Cek. Ada beberapa lembaga keuangan bank itu karena nggak punya komite audit, karena nggak punya internal audit, ada nggak punya juga. Itu kan wajib itu, ya. Itu lembaga. Selain itu tugas dan kewenangan pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh OJK di sektor pasar modal, industri keuangan dan bank. Yang itu undang-undang sendiri. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal, ya, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal di masyarakat, jadi konsumen, ya. Maka Bapak memiliki kewenangan untuk pertama izin, ya, usaha pada bursa efek. Jadi kalau bursa efek itu telah melaksanakan regulasi BPOM, kan bisa izin dicabut diganti sama bursa efek lagi namanya. Lembaga clearing yang mengatur transaksi perdagangan di pasar modal itu, beli saham, nanti daftarkan dan saham siapa dibeli, yang megang siapa sekarang. Nanti akan dilakukan cross-check dan pengalihan kepemilikannya. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, biro ilustrasi efek. Kemudian yang ke B, izin orang perorangan yang bagi wakil penjaminan misi efek, bagi penantara pelaku efek yang wakil mencari investasi, dan saya tersedia bagi bank persekutuan. Izin bisa efek, izin kepada perorangan, dia tersedia bagi bank persekutuan. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat. Ini wajib nih, ya. Jadi kalau sudah dapat direktur satu sekuritas harus memiliki itu sertifikat penunjang pasar modal, profesi penunjang modal berapa kan nama sertifikatnya. Karena di Bank Indonesia, kalau kerja di Bank Indonesia seperti sertifikasi manajemen, sertifikasi manajemen banking dan sebagainya. Kalau mereka ada juga, ya, di pasar modal. Untuk ditunjukkan kepada desi-desi perusahaan sekuritas yang akan trading di pasar modal. So, kalau melakukan trading pasar modal harus melalui perusahaan sekuritas itu. Nggak bisa langsung sudah beli ke investor. Misalnya investor menjual, dia harus melalui perusahaan sekuritas itu. Nggak bisa langsung jual ke pembeli langsung, nggak bisa. Ini agen perantara itu melakukan menghubungi kepada investor yang memegang sekuritas itu, yang membeli yang ada, mungkin dihubungi oleh sekuritas. Ini bisa langsung. Untuk menetapkan persyaratan dan cara pencalonan. Jadi syaratnya apa saja, kemudian cara pencalonannya. Seperti salah satunya ujian fit and proper test. Ada nanti harus ikut pelatihan sertifikasi. Jadi kalau sudah jadi direktur di dana pensiun, ya, ada beberapa persyaratan untuk baca di pengaturan dana pensiun. Ya. Terus kalau punya sertifikasi, kalau enggak punya pengalaman, ya, di lembaga dana pensiun yang lain, atau tidak
lembaga yang kira mendukung aktivitas dana pensiun. Lalu menetapkan persyaratan tata cara pernyataan pendaftaran serta pernyataan menunda. Itu membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Mewajibkan setiap pihak pertama untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Itu juga penting. Iklan yang bisa rasis, ya, iklan yang sifatnya menunjukkan apa seksualitas itu nggak boleh, itu bisa tegur, ya, kan diatur. Kalau seperti misal atau akuntan pabrik itu kan papan nama diatur lebih besar, sama kayak dokter, ya. Ya. Sebesar misal saya tulis di baliho gede-gede untuk akuntan pabrik padu, nggak bisa, ya, diatur ukurannya berapa. Yang menetapkan persyaratan atau cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan menunda metode efektivitas pernyataan pendaftaran. Oh, ini yang 6, ya. Sertifikat menghentikan memperbaiki iklan atau masa iklan ke yang B. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat timbul dari iklan atau promosi tersebut. Dan kalau yang ketujuh ini apa nih? Jadi mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat timbul dari iklan promosi tersebut. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapam atau bisa pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang. Itu menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapam. Ada 5, 5 sini. Yang 78 ini ada 5 menit. Oh, ini double, ya. Dia kasih 8. Nomor 5 nih. Nomor 5 nih. Di sini nih. Segini. Ini mati mengadakan pemeriksaan. Nama juga setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan. Dan dapat untuk pihak lain melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan kewenangan Bapam. Mengumumkan hasil pemeriksaan, ya, di publik, ya, dengan penyelewengan atau penyimpangan oleh lembaga keuangan.
membukukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek. Jadi melakukan menghentikan, mensuspend transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu untuk kepentingan pemodal. Jadi misalnya kalau teruskan transaksi pedagang mungkin harga makin jatuh ya, makin jatuh. Jadi stop tradingnya. Jadi sementara waktu tidak diperdagangkan untuk menghindari kejatuhan saham lebih parah lagi sehingga investor yang memegang saham itu rugi berlipat-lipat ya. Bisa menunggu berapa waktu lamanya melihat ketika stabilan itu. Dan menghisap keberatan yang dilakukan oleh pihak yang dikenakan sanksi. Jadi kalau dia dalam melakukan sanksi oleh bursa efek ya, maka dia bisa melakukan keberatan. Ya. Di sanksi oleh bursa efek, lembaga clearing, penjaminan atau lembaga penyimpanan, penyelesaian serta memberikan keputusan batalkan atau menguatkan sanksi. Di lembaga penyimpanan atau penyelesaian akan memutuskan apakah komplain itu dipenuhi atau tidak, itu malah diperberat. Menetapkan biaya perizinan, tujuan pendaftaran, penulisan dan penelitian serta biaya-biaya lain dalam rangka kegiatan pasar. Terus sampai jam berapa ini? Tiga, selama sampai 16 berapa? 16:20 ya. 1,5 jam. 30, bukan 15:30, 15:20 ya. Itu berapa? 15. Sampai jam berapa? Jam 16:10 ya. Dari jam 3 sampai jam 2:50 sampai jam 4:40. Bentar. Harus 30 ya. Dia menetapkan instrumen lain sebagai efek ya, selain yang diletakkan oleh pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal. Itu Undang Pasar Modal. Maka hal lain diberikan berdasarkan undang ini. Ya. Dari satu perasuransian, kewenangan OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2020 kewenangan ini. Yang tujuh menolak memberi izin usaha perasuransian. Yang kedua mencabut izin usaha perasuransian. Kedua ya. Yang tujuh itu menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, konsultan publik, penilai, pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan asuransi. Jadi misalnya biasanya kan lembaga asuransi kalau menunjukkan perusahaan publik harus persetujuan OJK juga. Ya. Kalau OJK-nya sesuai, kalau OJK punya daftar mana konsultan yang blacklist, mana enggak, mana KAPI yang sudah tutup, mana enggak. Ya. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria. Ya. Batalkan mendaftarnya sebagai apa? Pihak terafiliasi ya, terafiliasi apa namanya? Yang misalnya saya terafiliasi namanya. Ya. Lupa namanya. Ya. Jadi biasa konsultan publik itu kalau dia mengaudit perusahaan-perusahaan emiten ya, dia harus izin OJK dulu ya. Sama karena kan beberapa LK ada di OJK sekarang, bukan di Bapam lagi. Dulu tuh beberapa LK itu ada di Bapam, nah itu Bapam mintanya. Sekarang kan di OJK.
Kedua, membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan. Kedua, mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala. Laporan berkala itu triliunan ya, dan laporan tahunan. Kalau untuk yang likuiditas ini bulanan. Bukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi. Itu berikan jasa kepada perusahaan asuransi. Jadi kalau ada, jelas pemeriksaan itu pasti rutin dilaksanakan OJK itu kepada asuransi ataupun lembaga keuangan lainnya. Itu rutin sifatnya. Baik pemeriksaan bentuk bentuk baik cash ya, ataupun rutin ya. Misalnya tahun 2020 dia akan mendatangi seluruh perusahaan asuransi diperiksa dapat pengecualian. Ya. Atau bisa juga laporan-laporan yang disampaikan oleh asuransi OJK ada beberapa yang aneh, mereka dipanggil diperiksa itu bisa juga masuk akal. Contoh tadinya uralnya 1% kemudian jadi 5%, tinggi sekali, bisa contoh seperti itu. Bisa periksa oleh OJK. Di luar ini pemeriksaan sifatnya apa pemeriksaan apa namanya? Bukan yang rutin ya, tapi pemeriksaan sesuai dengan kasus ya. Spesial audit, spesial audit. Spesial audit itu kan bisa kasus per kasus. Menetapkan pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi syariah. Pengendali itu yang ini, yang melakukan apa? Pemegang saham ya, saham. Siapa saham pengendalinya? Bisa jadi OJK itu nggak setuju dengan si A, si B dan seterusnya. Yang menyetujui atau mencabut persetujuan pihak menjadi pengendali perusahaan asuransi. Kalau diindikasikan pihak pengendali itu memiliki kasus pidana ya, moral azab dan sebagainya. Tapi bisa membahayakan kepada sistem industri asuransi. Ya. Itu tidak kompeten bisa juga. Banyak sebabnya. Mewajibkan suatu pihak untuk berhenti menjadi pengendali di perusahaan asuransi. Jadi bisa saja OJK itu menghentikan. Itu luar biasa itu, kalau OJK itu luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena dia bertanggung jawab untuk menstabilisasi sistem keuangan. Ya. Perusahaan asuransi dan sebagainya. Asuransi itu perusahaan yang melakukan apa? Bisa konsultan asuransi. Yang bukan penilaian kemampuan dan kebutuhan terhadap direksi Dewan Komisaris Bidang Properties ya. Ini saya sering terlibat nih, nomor 10 ini. Ya, komisaris, direktur, direksi, ya, dan pengawas. Ya. Itu menonaktifkan direksi Dewan Komisaris atau setara dengan direksi. Ya. Dan Dewan Komisaris pada hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama. Pasal 6 ayat 1 huruf C. Itu Dewan Pengawas Syariah dan menetapkan pengelola statuter. Jadi dia bisa juga menonaktifkan direksi ya, direksi, kemudian Dewan Komisaris, ya bisa aja karena kan tidak lolos fit and proper test bisa dihentikan. Ada kasus ya, dengan membahayakan kepentingan industri ya. Mereka juga memberikan perintah tulis kepada pihak tertentu ya, ini banyak sekali laporan mengenai hal tersebut atas biaya perusahaan ya, perusahaan asuransi syariah, perintah tulis. Perusahaan ini terkait dengan, kalau yang B itu terkait dengan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya kepada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah.
Untuk memastikan pemasaran produk, jadi produk itu dianggap merugikan konsumen, ya, suntikan persyaratan banyak produk asuransi kadang konsumen tertipu, ya gitu. Kenapa biasa tulis kecil-kecil itu dalam sertifikat itu baca itu, kalau ketahuan nipu itu OJK bisa aja menghentikan produk tersebut atau menghentikan jabatan seorang di asuransi itu jadi terkuangan, tapi OJK melakukan itu terpecat bisa aja. Yang menaikkan sanksi kepada perusahaan asuransi, pemegang saham, direksi, dan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan komisaris pada badan hukum untuk operasi. Ya. Masyarakat kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, juga bab 4 nih ketentuan dari itu dari penguasaan mikroprudensial, ya. Di bab 4 pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 92. Ini adalah pensiun, ya. Jadi tentang dana pensiun menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan atas dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, selanjutnya diadakan OJK. Ini pengalihan OJK. Jadi kan Kementerian Keuangan, asuransi dan pensiun juga keuangan bank itu banyak kan Kementerian Keuangan, ya. Lalu pindah juga ke OJK, termasuk orang-orang juga. Jadi di OJK itu yang dalamnya orang Bank Indonesia, orang dari Kementerian Keuangan, dari Bapepam, ya, masuk situ. Itu beberapa mereka masuk semua ke OJK. Kementerian Keuangan terlibat dengan pengawasan itu, bisa dia PNS di Kementerian Keuangan, ada pengawasan, sepilih menjadi PNS, masuk ke OJK kan bukan PNS itu, OJK bukan PNS. OJK pengelolaan sendiri, bukan PNS. Ya. Sama kayak seperti apa, kayak Bank Indonesia kan bukan PNS, ya. Tapi karyawan Bank Indonesia yang mengelola bukan apa kementerian apa kementerian kementerian sumber apa BKN, ya. Bukan itu. Jadi kewenangan pengawasan lembaga pembiayaan diatur pada peraturan Presiden nomor 9. Ini lembaga pembiayaan, ya, yang kita lihat ini. Dan kewenangan pengawasan OJK atas lembaga jasa keuangan khusus diatur dalam ketentuan masing-masing. Ini sudah kita bahas cuma beberapa. Dan pengawasan terintegrasi, ya. Jadi pengawasan di bawah OJK generasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen. Jadi kalau dikembangkan kan Ujangkar itu melindungi nasabah dan P3 kan, karena cukup banyak itu porsi sumber dana P3 itu yang dimasukkan ke bank, bisa 70% dari total asetnya. Jadi tujuannya adalah pertama, tujuan edukasi itu meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam aktivitas dan kegiatan usaha jasa keuangan, ya. Itu seperti perbankan ini, kalau tidak ada perlindungan konsumen, ya pasti nggak percaya ke bank kan, bisa naik dana di bank, tidak itu trust terjadi, bisa terjadi, ya. Dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan di sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan. Dan di panjang industri keuangan di sini juga akan mendapatkan manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi, juga respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Tujuan edukasi, ya. Edukasi apa kepada jasa keuangan dan para konsumen juga, para masyarakat, ya, masyarakat. Jadi contoh seperti apa hak masyarakat terhadap konsumen ada di situ, ya. Jadi kalau menemukan pelayanan tidak baik, jangan diam aja, harus melapor ke OJK, ya. Itu dia perlu edukasi. Latar belakang diperlukannya pengawasan integrasi itu karena ada krisis moneter 97, 98, ya. Sehingga
mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan mencegah terjadinya krisis ya, krisis sama. Ya. Maka sekarang itu kalau dilihat ya selama pandemi itu ada beberapa kebijakan yang waktu krisis 1998 tidak lakukan. Kenapa? Ada itu untuk memperbaiki ya supaya lebih baik daripada dengan krisis tahun 1998. Ya. Contoh dulu 1998 itu kalau ada bank yang beroperasi langsung diumumkan, ya. Sehingga terjadi kegoncangan masyarakat ya. Terus bank itu turun. Tapi sekarang kan nggak diumumkan, diam-diam aja. Paling suruh merger dengan bank lain, bank yang memiliki kesulitan itu suruh merger. Berapa kali merger banyak juga merger seperti bank Permata, bank apa lagi itu, bank banyak bank merger ya. Itu untuk menghindari ada bank tutup sehingga menyebabkan juga nasabah dirugikan. Dan samping itu LPS kan nggak mampu juga bayar kalau ditutup, nggak mampu juga bayar deposan yang dari bank tutup itu. Tapi kalau dia merger kan LPS nggak perlu bayar kan, kayak teruskan. Itu strategi juga itu. Dan juga suasana psikologi masyarakat tidak terganggu kan, tidak keras perbankan. Nah, dengan tersebut muncul pemikiran tentang perlunya satu model pengawasan yang berfungsi masih segala macam kita itu pengawasan integrasi. Jadi setiap model pengawasan memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis, memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pemakaian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik kepada publik. Nah, bagaimana sistem pengawasan industri keuangan di negara lain? Itu ada dua aliran pengawasan lembaga keuangan. Satu pihak dapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi, yang berbagai macam institusi seperti yang jadi di India kan, di India itu kan ada berbagai lembaga yang melakukan pengawasan. Ya. Tapi lain ada juga aliran berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti di Inggris, di India sama. Ya. Di Inggris misal industri keuangan diawasi oleh Financial Supervisory Authority. Dari Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. Di Inggris itu sama kayak kita OJK ya. Financial Supervisory Authority seperti milik OJK. Kalau di Amerika sama seperti sebelum ada OJK di Indonesia, sama seperti itu. Di macam-macam lembaga mengawasi untuk industri keuangan itu. Ya. Jadi ada dua aliran ya, satu aliran yang kita laksanakan sekarang, semua lembaga keuangan itu diawasi oleh satu lembaga, OJK, atau sebelum ada OJK, masing-masing yang terlibat seperti asuransi, ada lagi lembaga asuransi mengawasi asuransi, seperti dalam pensiun lagi lembaga mengawasinya. Ya. Seperti fokus. Nah, itu ada plus minus ya, kalau dia masing-masing itu tidak terintegrasi pengawasan, susah mengintegrasikan pengawasan karena mereka masih terpisah. Tapi kalau satu sudah JK itu gampang mengintegrasikan karena hasil pengawasan industri A itu dalam berhubungan dengan industri B. Ya. Dan dampak dari tidak sehatnya industri A berdampak juga pada industri B, C, dan D. Nah, kalau lembaganya berbeda kan terjadi keterlambatan itu kan, koordinasi kan, sehingga keputusan lamban ya, tidak begitu cepat ya. Jadi masing-masing tergantung sih ya, tergantung dia menganut apa ya. Kemudian di sudut sistem terdapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu commercial banking system dan universal banking system. Ya, commercial banking seperti yang berlaku di Indonesia, kalau di Amerika dan di Amerika, di mana bank larang melakukan kegiatan usaha keuangan bank seperti asuransi. Kalau dengan universal banking system, dia bisa melaksanakan kegiatan asuransi bank itu dalam masalah. Ya, bisa mengadakan itu juga di emiten pasar modal, penjamin bisa juga. Ya. Jadi yang universal banking itu oleh negara Eropa, Jepang, membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan bank seperti asuransi, investasi, itu boleh. Kalau kita kan nggak boleh.
kita commercial banking system, bukan universal banking system. Jadi hasil survei yang dilakukan oleh Central Banking Publication 99 menunjukkan bahwa dari 103 negara yang diteliti, 3/4-nya memberikan kewenangan dan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Jadi itu ya. Jadi ingat tidak ada OJK ini kan, kalau kita kan enggak ya, di kewenangan pengawasan perbankan itu ke industri, ke OJK. Jadi lebih dari 2/3/4-nya. 3/4 ya. Jadi yang milik kita OJK ini hanya 1/4 ya, 5% ya. Karena mereka sudah meninggalkan, dulu mereka pakai sistem yang OJK, satu lembaga yang mengawasi seluruh industri yang ada dalam keuangan, industri keuangan, asuransi, dana pensiun, perbankan. Itu kita OJK. Tapi mereka, karena mereka menganggap kalau disatukan gitu, berat kerja OJK ini, tidak efektif. Sudah 3/4 lah. Dari sisi kacamata politik ya, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Jelasan itu, bank sentral bikin independensi, maka kewenangan bank sentral untuk mengawasi lembaga keuangan dicabut ya. Kenapa? Karena dengan independennya bank sentral, maka apabila bank sentral juga memiliki kewenangan mengawasi bank, maka bank sentral tersebut akan memiliki kewenangan sangat besar. Ya, jadi terlalu besar gitu. Di Bank of England misalnya, peraturan 97 mendapatkan status independen dan 2 minggu kemudian kewenangan untuk pengawasan itu perbankan diambil oleh dari bank sentral tersebut. Ini di Inggris. Kan kita juga sama itu. Begitu independen dicabut, langsung kewenangan pengawas misalkan ke OJK. Jadi sehingga sekarang Bank Indonesia itu fungsinya sistem pembayaran dan moneter kan. Dua itu aja tugas Bank Indonesia. Ya. Kemudian ada Satgas waspada investasi. Satu tugas penanganan dugaan tindakan melawan di bidang pengelolaan investasi. Jadi Satgas itu tugasnya apa ini? Merupakan kerjasama dengan berbagai industri terkait dengan komoditi. Ini Satgas ini OJK, BI, Bapepti, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Penegak hukumnya Polisi, Kejaksaan Agung ya. Kemudian pendukung Kementerian Komunikasi dan Informasi, PPATK. Itu Satgas ini. Satgas ini waspada investasi. Karena untuk mengawasi beberapa investasi yang banyak sekali merugikan dari konsumen. Kesamanya apa? Mengimplementasi kasus investasi ilegal. Di kasus yang kemarin apa? Sekarang Diego robot trading apa? Ya. Saya ngerti robot trading itu seperti apa. Dan juga kasus investasi bodong ya. Malaysia kasus-kasus menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong. Ini pada OJK itu ada setiap provinsi. Mereka bisa luput dari OJK. Jadi pertanyaan masyarakat. Kenapa luput? Investasi bodong itu bisa luput dari pengawasan OJK? Apakah OJK bekerja hanya berdasarkan berizin aja? Dari berizin harus juga dong ya dicek ini. Itu kurang staf dan sebagainya. Itu mereka bekerja di kampung-kampung. OJK kan ada di kota. Ya, tapi ada juga yang bekerja di kota, malah anggota DPR pusat pun ada yang kena. Nah, kok OJK nggak tahu? Ya. Penyebabnya karena masalah itu nggak melapor, itu masalahnya. Melapor ke OJK. Mesti kan kalau sudah mau investasi satu lembaga investasi di Indonesia ini, ya, langsung lapor ke OJK, apakah minta informasi OJK apakah lembaga ini berizin atau enggak. Ini masyarakat jarang yang menonton, karena edukasi ke masyarakat masih rendah ya. Peran-peran OJK itu masyarakat banyak nggak tahu. Ini menyebabkan mereka bingung melapor ke siapa. Kalau ada lembaga investasi yang datang ke suatu kabupaten, menyasar guru-guru SD, SMP, SMA, SMP itu bingung nih melapor ke siapa.
Bagi mereka menyatakan ada suatu izin ilegal, nomornya nomor bodong juga, izin investasi nomor sekian. Nah itu masalah percaya aja. Ya. Izin investasi itu maka mana mengeluarkan nggak jelas. Jadi walaupun mereka menyatakan ada izin dari lembaga yang berwenang, dikasih nomor tetap dikonfirmasi kasih ke OJK. Ya. Masuk lembaga pembiayaan, lembaga investasi. Investasi bisa modal ventura itu, modal ventura. Terang modal, nanti bagi hasil sekian persen. Ya. Saya nanamkan modal 100 juta, nanti setahun bisa jadi 400 juta kali lipat. Itu karena modal ventura, bagi hasil. Ya. Kalau bisnis memang kalau dia langsung tinggi bisnis ya, memang besar misalnya. Itu seperti kemarin kan saya tanya ke saudara kan itu, di sini ya di mata kuliah ini. Kalau sehari 20% untungnya, berapa setahun? Nah, itu saya tanya bertele-tele jawaban. 20% berapa untung setahun? Ya 20%, kalau 3 hari 60%. Ya, kalau setahun berapa? 20% kali 360 berapa persen? Ya, 2 kali 360 udah 720 ya. Tambah 7.200%. Itu 7.200% itu sama dengan 720 kali keuntungan boleh. Nah kalau mereka melakukan 4 kali keuntungan masih kecil tuh. Sebenarnya sih kalau memang betul-betul dia di bisnis itu. Tapi kalau dagang sekarang restoran ya sehari 20% itu udah kecil restoran sehari 20% itu. Setahun bisa 320 kali keuntungan luar biasa. 720 kali kan sebesar berapa? Sebesar 7.000 kali 100 kan? Di 72.000% keuntungan. Kalau makan 4 kali kan berarti 400%. Masih kecil sebenarnya. Tapi mereka kan tidak dana yang dia ambil di masyarakat itu bukan untuk investasi, dimakai itu pribadi. Itu masalahnya. Saya dapat duit 1 triliun. Dan investasikan paling nggak banyak itu. Kayak sektor bisnis. Di 1 triliun itu paling 1 M, 2 M, 3 M. Sisa pakai untuk pribadi. Ya nggak bisa lah. Janji nggak bisa terpenuhi. Ya. Ini. Kalau ini modal ventura itu. Ya. Modal ventura. Itu masyarakat belum tahu kepada siapa harus mengkonfirmasi apakah diilegal atau tidak. Jadi semakin banyak kasus-kasus maraknya investasi bodong, berarti edukasi masih kurang, perlu tingkatkan. Ya. Yo jika bisa punya kewenangan menyidik, melakukan penyidikan hingga penyidikan terhadap ini kasus-kasus lembaga keuangan yang merugikan konsumen. Dan hasil penyidikan itu bisa seperti ada penyidik di Indonesia itu hanya ada 2 elemen, itu pegawai negeri sipil PNS dan kepolisian. Saya ini penyidik beberapa lembaga yang politika masa berlakunya akan habis Desember 2013 sudah habis nih. Ya. Jadi itu dari kepolisian dan PNS yang penyidik OJK. Pasal 49, pasal 60 OJK juga melakukan penuntutan penyidikannya kepada jasa untuk melakukan penuntutan sebagai tuntut ya. Hasil penyidikan OJK itu sampaikan ke jasa menuntut. Seperti misal kasus korupsi ya. Kasus besi bodong kan diteliti OJK. Nanti hasil penyidikan itu disampaikan ke jaksa sebagai tuntut orangnya. Bisa cabut izinnya, berdenda, kurungan, pidana, dan sebagainya. Nah, udah pengawasan langsung dan tidak langsung ya. Di dalam terkait pengawasan lembaga keuangan. Jadi OJK itu melakukan pembinaan terhadap industri lembaga keuangan pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Ya. Karena lembaga pembiayaan itu dianggap sebagai katalisator dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya. Terutama lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada satu UKM, ya. Dan juga menggerakkan sektor industri lain dalam bentuk kredit konsumsi ya. Konsumsi misalnya kredit motor. Penjualan industri motor kan naik itu. Naik sehingga konsumsi meningkat, dan kerja diserap bisa lebih banyak ya. Jadi kalau nggak ada kredit itu penjualan motor mungkin nggak sebesar sekarang.
Sekarang tuh banyak ya, orang punya 30 juta, 70 juta dia bisa buat mobil baru harga ratusan juta. Bisa. Kan 35 juta cuma bisa membawa pulang guling ya. Guling apa tuh? Pas ya. Ya, dia bisa. Karena ada kapasitas kredit itu. Coba kalau kredit, nggak bisa beli mobil baru nih. Mobil bekas harga 30 juta. Ya. Boleh lebih gampang konsumsi untuk multi mobil. Kalau zaman saya bekerja itu jarang itu. Ya. Jadi beli mobil baru itu sedikit sekali ya. Ya. Kita beli tunai. Kalau kredit mereka makin mikir ya, belinya kredit. Cicilan berat dan sebagainya. Karena nggak terjangkau dengan gaji yang kecil. Soalnya gaji mereka kan bisa menyicil cicilan kredit mobil. Bisa gaji 8 juta bisa kredit motor, kredit mobil ya. Kredit mobil itu cicilan 2,5 juta sampai 4 juta. Tapi jangka waktunya kan. Jadi dalam rangka menjalani fungsi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK menggunakan dua metode. Pengawasan tidak langsung, offset supervision, dilakukan secara monitoring dan penilaian atas laporan keuangan. Ini biasanya menelaah, monitor ya, dari laporan-laporan dari lembaga keuangan itu, lembaga pembiayaan itu. Jadi misalnya laporan keuangan dilihat gearing rasionya ya, mana kemudian ROA-nya, ketika efisiensinya gitu. Kalau rasio itu ada menyalahi ketentuan di OJK, langsung mereka ke lapangan. Jadi offset pengawasan tidak langsung ini nanti diikuti dengan pengawasan langsung misalnya. Kalau jadi hal yang mencurigakan. Jadi kalau pengawasan langsung melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung tidak lembaga pembiayaan. Bisa pemeriksaan langsung itu berasal dari pemeriksaan tidak langsung, pengawasan-pengawasan dari laporan-laporan disampaikan lembaga pembiayaan itu. Kita tahapannya gini, pertama tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung, rencana kegiatan. Ya. Dulu satu di perbankan kan pengawasan debitur, sama juga gini tahapan pekerjaan. Rencanakan apa mau diperiksa langsung. Supaya nanti sampai lapangan nggak bingung ya. Kalau kebingungan habis waktunya. Atau lebih parah lagi, mengawasi langsung kita traktir. Nah, itu nggak boleh. Maka OJK itu kalau dia datang ke lapangan mengawasi lembaga pembiayaan, misalnya B Finance, itu nggak mau ditraktir. Itu orang bank dulu zamannya saya kerja di bank ya, zaman jahiliyah ya. Itu orang bank tuh mau ke lapangan melihat pengawasan semana proyeknya diselesaikan itu. Nanti traktir sama debitur. Bajak kemana-mana, sehingga tugas utamanya karu-karuan tuh. Di zaman saya loh, nanti pulang dikasih sanggul gitu. Sekarang mana ada gitu. Tahun dipecat itu, ya, pecat. Zaman saya parah banget dia. Parah banget. Nah, tahap pelaksanaan lanjut hasil pemeriksaan langsung. Nah, ini. Ada tahap follow-up-nya seperti apa? Hasil pemeriksaan langsung menyatakan misalnya ditemukan ada praktek yang tidak sehat di dalam lembaga pembiayaan. Nanti dibicarakan di kantor regulasi itu. Diapakan apa surat peringatan, suruh ganti direksi, apa suruh setor modal, apa dia menghentikan sesuatu jenis produk dan sebagainya. Kita evaluasi kita pemeriksaan langsung sebagaimana pada gambar 32 ini. Jadi ini dokumentasi ya. Pertama penyusunan RKP, rencana kegiatan untuk pengawasan langsung itu. Dan persiapan pengawasan langsung. Persiapan apa saja? Persiapan itu saya menyampaikan menyusun kuesioner yang saya sampaikan, berapa dokumen yang diminta dan sebagainya. Masalah pemeriksaan langsung ya. Pelaporan pemeriksaan langsung dan terlanjur hasil pemeriksaan dan evaluasi dan pemeriksaan. Jadi terlanjurnya bisa melakukan itu dilakukan kegiatan yang selama misalnya contoh ya pemeriksaan langsung itu ditemukan bahwasanya terjadi penyelewengan dari keuangan ya dengan praktik tidak sehat. Maka terlanjurnya lah cuma dipecat kan. Nah, nanti diawasi. Misal diganti mungkin butuh waktu 3 bulan karena
gampang jadi ganti juga ini. Nah, selama 3 bulan itu dimonitoring ya, dievaluasi apakah benar-benar rekomendasi dari regulator itu dilaksanakan nggak oleh si lembaga pembiayaan ini. Udah sering terjadi itu ya. Diganti dan komisaris juga diganti, pengawasan yang sudah keluar bisa sering terjadi, nggak dipublish ke masyarakat. Dan semua setiap langkah itu ada dokumentasinya. Perusahaan KP ada dokumentasinya, persiapan perusahaan langsung ada dokumentasinya. Masih ada dokumentasi ya, selangkah ini. Dan yang terakhir pengawasan berbasis kepatuhan dan berbasis risiko ya. Terakhir. Mau menit lagi ya. Nah, sejak diundangkannya PJK nomor 10 ya, tentang penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non-bank serta PJK nomor 11 tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank. Maka terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri perusahaan pembiayaan. Yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan complaint based supervision menjadi pengawasan berbasis risiko. Kepatuhan itu kan sejauh mana kegiatan itu sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya, kadang-kadang kan suatu ketentuan berlaku itu ngambil unsur risiko. Sekarang manajemen itu melaksanakan sesuai ketentuan berlaku, tapi tetap mengalami kerugian. Nah, itu yang nggak pernah tercover selama ini. Ya. Sehingga saat ini penguasaan berbasis risiko itu penting ya, perusahaan pembiayaan saja. Kedepannya model ini baru diterapkan pada perusahaan pembiayaan saja. Kedepannya model pengawasan tersebut dapat diterapkan pada industri lembaga pembiayaan lainnya seperti Moda Ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perhitungan tingkat risiko berdasarkan foto-foto sebagai berikut ya. Jadi untuk Moda Ventura sama perusahaan pembiayaan infrastruktur belum diterapkan ya. Model pengawasan berbasis risiko ini baru pada lembaga pembiayaan ya. Nah, apanya perhitungan tingkat risiko yang dilakukan dalam pengawasan itu? Yang pertama risiko bawaan ya. Itu seluruh risiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan. Ya. Bawaan. Jadi risiko bawaan itu seperti misalnya kalau dia ngasih pinjaman ke masyarakat, pasti risiko kredit ya. Risiko kemungkinan tidak macet ya, macet. Ya. Pembiayaan itu kan terkait dengan pemberian kredit konsumsi sama kredit komersial ya, komersial. Dan manajemen dan pengendalian itu hal yang dapat dilakukan oleh direksi dewan komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan. Ya. Risiko bawaan itu misalnya apalagi itu? Risiko bawaan ini misalnya karakter debitur yang nakal pasti akan kemungkinan dia akan macet atau kompetensi kurang. Dukungan dana itu pendanaan atau permodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang bertanggung usahanya. Ya. Itu ini juga dari debitur pembiayaan itu. Nah, ini penguasaan berbasis risiko kepatuhan dan berbasis kepatuhan dan risiko. Jadi misalnya risiko bawaan ya, risiko bawaan itu terkait dengan strategi ya. Ini ada garis sini. Strategi operasional aset dan liabilities serta pembiayaan. Inilah terkait dengan bagaimana lembaga itu bisa surplus ya. Ini kepengurusan tata kelola, kemudian dukungan pendanaan permodalan. Nah dari sini risiko bawaan sama manajemen dan pengendalian. Ini masuk risiko bersih. Ya. Risiko bersih bersama dukungan pendanaan nanti risiko keseluruhan. Ini tulisannya itu risiko strategi, risiko personal, risiko aset liabilities, pembiayaan dan sebagainya. Ya. Jadi mulai peringkatan ini jika selaku otoritas pengawasan lembaga pembiayaan ya, dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensial lembaga pembiayaan tersebut. Di siklus pengawasan LJKNB itu lembaga jasa keuangan bank ya, LJKNB. Lembaga jasa keuangan bank berdasarkan risiko risk based supervision RBS ya. Dapat gambar 34. Jadi pertama pemahaman LJKNB. Ini memahami profil perusahaan, kegiatan usaha dan kondisi keuangan perusahaan. Ya. Kemudian
Setelah itu, setelah memahami profilnya, baru melakukan pengukuran dan kekinian tingkat risiko akan terjadi, mengukur dan mengupdate tingkat risiko berdasarkan aktivitas penguasaan. Jadi kalau pemahaman ini bisa mengidentifikasi risiko yang akan terjadi ya terkait dengan profil perusahaan itu. Ya. Kemudian nanti penetapan status pengawasan, menentukan status pengawasan berdasarkan tingkat risiko. Setelah itu lakukan aktivitas pengawasan, selain pemeriksaan langsung, pemeriksaan tidak langsung ya. Nanti hasil ini bisa digunakan dalam hal untuk memahami LGKNB, bisa digunakan pada periode berikutnya ya. Nah, dalam pengawasan itu adalah quality assurance ya, keyakinan kualitas assurance itu keyakinan ya, tidak hanya berdasarkan bukti-bukti pendukung aja, tapi keyakinan itu dari mana? Dari visioner ya. Kalau sudah hasil pengawasan itu yakin, dia itu perspektif ya, dari mana? Dari visioner, integritas tinggi, inklusif, sinergi, dan nasionalisme ya, tidak di situ. Jadi dalam melakukan pengawasan risiko, beberapa jenis risiko yang di industri perusahaan pembiayaan yang kami lakukan seperti risiko kepengurusan, board risk ya. Kepengurusan ini, lembaga pembiayaan sering terjadi karena banyak direksi lembaga pembiayaan itu tidak memiliki pengalaman di industri pembiayaan. Ya. Jadi langsung direktur. Dan juga sehingga pemahaman tentang pengolahan pembiayaan itu susah. Ya. Dan juga mulazatnya, ya mulazat mereka mulai itu juga jadi perhatian ya, juga berspekulasi dan sebagainya. Mungkin menanamkan pembiayaan pada kelompok tertentu ya. Terus kita kelola. Jadi gambaran di situ dilihat dari tidak adanya intrakontrol. Jadi risiko terkelola itu. Ya. Jadi bisnis prosesnya nggak jelas. Ya. Bisnis prosesnya nggak jelas. Jadi sering berganti-ganti. Misal hari ini kalau beli barang si anu, orang bidang A beli bidang B, bidang C, dan penyukan langsung, ya, tanpa ada tender dan sebagainya. Risiko strategi itu muncul karena strategi itu jangka panjang. Misal perusahaan itu memutuskan untuk ekspansi kredit komersial. Tahu di tempat itu yang laku kredit konsumsi, komersial banyak macet. Nah itu salah strategi. Atau strateginya buka cabang di mana-mana. Soalnya cabang mana itu menambahkan beban overhead, nah, rugi. Itu risiko strategik. Risiko personal terkait dengan semana terjadi kesalahan prosedur ya, kemudian ada sistem yang rusak, ada kecurangan, fraud dan sebagainya. Ya, risiko personal. Risiko kekayaan dan liabilitas, ya, aset liability risk. Kekayaan itu seperti kekayaan itu misalnya contoh aset penurunan nilainya, hutang yang tidak dengan peningkatan jumlah karena denda dan sebagainya. Risiko dukungan dana pendanaan, capital support, funding risk. Ya. Jadi kalau dukungan dana meningkat berarti nggak ada risiko. Tapi pada saat dukungan dana tidak ada, kan lembaga pembiayaan itu dana bukan dari masyarakat, tapi dari lembaga pembiayaan lain, lembaga dari bank ya, dan lembaga pembiayaan lain misalnya, lembaga keuangan bank lain. Nah, itu nggak ada kan bisa jatuh ya, lembaga pembiayaan. Ya. Jadi sekali mengelola pembiayaan. Risiko pembiayaan itu industri pembiayaan finance Inggris ya. Ini kayak macet. Lagi serang pandemi kemarin banyak sekali yang permasalahan dengan pembiayaan itu semua kena dampak karena pandemi. Banyak kredit motor, kredit mobil yang nggak cicilannya mandek, sehingga menumpukkan barang-barang di perusahaan finance itu. Barang dijual ya gampang juga menjualnya, bukan dijual murah. Misalnya contoh gini, misalnya dia nyicil separuh uang muka, separuh nyicil macet, diambil tunggatnya. Nanti lembaga pembiayaan itu dijual sebesar pagu yang belum lunas saja, padahal udah nyicil separuh kan. Jadi baru nyicil 4 bulan macet.
Dijualnya berapa? Dijual sesaat cicilan dijual ke konsumen. Jadi uang muka 50% kamu itu hilang tuh. Hilang. Harusnya dijual jangan gitu kan. Seperti itu lembaga pembiayaan. Pembiayaan itu menjual harga-harga dari barang-barang konsumsi itu seharga sisa cicilan aja. Cicilan. Karena cicilan itu biasa lebih rendah daripada harga dari barang konsumsi itu. Tapi mungkin konsumen rugi ya. Oke, sebenarnya saya sampaikan masa hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Oke. Bisa apa? Kampus. Udah ke-8. Huratul Ayun man. Hadir, Pak. Huratul Ayun. Hadir, Pak. Florence, Hadir, Pak. Sofi, Hadir, Pak. Muhammad Punggawa, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Adila, Hadir, Pak. Evita, Hadir, Pak. Rahma, Raja, Hadir, Pak. Fadil. Hadir, Pak. Ada 9 orang. Oke, yang nggak hadir ini siapa? Nggak hadir sih, ada semua. Ada semua. Ada semua. Oke, dengan selesai absen ini, udah jam 4:30 ya, atau sampai 4:30 pas waktunya. Jadi dengan demikian saya ucapkan alhamdulillah saya akhiri kuliah hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.